Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehman Gosan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan laporan praktikum 1 dan 2. Oke, apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun struktur dasar sebuah halaman web. HTML berfungsi sebagai kerangka atau fondasi yang menentukan bagaimana konten seperti teks, gambar, video, atau link disusun serta ditampilkan oleh web nantinya. Lalu ada CSS, yaitu Cascading Style Sheets, adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dan gaya dari dokumen yang ditulis dalam markup atau seperti HTML. Nah, jadi CSS ini seperti stylingnya gitu, memungkinkan pemisahan antara konten dan presentasi termasuk pengaturan warna, jenis huruf, tata letak, hingga animasi. Sehingga halaman web menjadi lebih estetis dan responsif terhadap berbagai ukuran layar. Yang ketiga, kenapa indentasi dalam pemrograman itu perlu? Indentasi adalah praktik memberikan ruang kosong, spasi atau tab di awal baris code untuk menunjukkan hierarki dan struktur logika program. Indentasi sangat krusial karena untuk yang pertama itu untuk keterbacaan atau readability, memudahkan developer untuk memahami hubungan antara elemen di dalam code. Kedua itu maintenance atau pemeliharaan, mempercepat proses pencarian kesalahan atau debugging dan modifikasi code di masa mendatang. Yang ketiga itu kolaborasi, memastikan code yang dibuat dapat dipahami dengan mudah. Yang keempat itu file CSS dan HTML, kenapa harus dipisah? Memisahkan kode CSS dalam eksternal merupakan best practice dalam pengembangan web karena beberapa alasan, yaitu efficiency code. Jadi di dalam satu file CSS dapat digunakan banyak halaman HTML sekaligus, sehingga konsisten desain tetap kejaga tanpa harus rewrite kode di setiap halaman gitu. Yang kedua, struktur yang bersih, jadi ngejaga file HTML tetap fokus pada kontennya aja, sehingga kode lebih ringkas dan mudah dikelola. Yang ketiga, kecepatan pemuatan. Peramban dapat menyimpan cache file CSS secara terpisah, sehingga ketika pengguna berpindah halaman, peramban atau browser tidak perlu mengunduh ulang informasi gaya yang sama. Yaitu nomor 5. Oh, judulnya belum diubah. Apa fungsi kelas pada pemrograman web? Jadi kelas itu berfungsi sebagai identifikasi atau penanda grup yang digunakan untuk menetapkan gaya atau fungsi tertentu pada suatu atau lebih elemen HTML secara bersamaan. Berbeda dengan ID yang bersifat unik, kelas dapat digunakan berulang kali. Jadi jenis-jenis penerapan kelas meliputi single class, penerapan satu nama kelas pada elemen untuk menambahkan gaya spesifik. Contoh misalnya kelas untuk header doang atau header. Multi-class, penerapan beberapa nama kelas pada satu elemen untuk menggabungkan berbagai gaya. Unity class, kelas kecil yang digunakan untuk melakukan satu tugas spesifik seperti pengaturan margin atau warna teks. Kita ganti dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan dulu. Yang pertama itu inventaris. Kita disuruh untuk ngoding dari awal. Untuk tampilannya seperti ini, inventaris, dan sudah. Nah, kurang lebih codingannya sama seperti stok, hanya beda di styling dan juga warna. Jadi kurang lebih sama. Kita ada header informasi untuk menampilkan di atas header.
Terus kita tambahin link atau tautan untuk si ininya bisa dipencet, bisa kita akses. Nah, kenapa ada kelas aktif? Di sini kita mau menunjukkan kalau misalnya kita ada di halaman itu. Jadi misalnya kalau misalnya nih kita lihat inventaris, ini halaman aktif gitu. Lalu ada table yang kita bikin, daftar perangkat PC Intelligent Computing. Ada ID perangkat, ada spesifikasi hardware, status. Terus ini ada stylingnya. Navbar 1 H1 ini. Terus kedua kita masuk ke pendaftaran dan style 4. Yang dimana kita harus memodifikasi hasil codingan. Jadi codingan sudah ada tapi kita modifikasi. Jadi awalnya elemen form itu nggak lengkap, nggak ada drop down atau centang. Sebentar. Apa tadi ya? Pendaftaran. Nah, pada sisi CSS, background biru header terpotong dan posisi form pendaftaran tidak berada di tengah layar. Jadi tadinya cuma di kiri doang kayak gini. Si ininya, terus ininya juga nggak padat. Terus kita tambahin form input yang ini pakai drop down. Nah, ini checkbox. Untuk yang ini checkbox. Terus ini ada form group option minute laboratorium. Lalu ada stylingnya, kita pakai styling yang keempat, yang ini. Ini untuk warnanya, ini untuk header. Terus kita juga pakai yang tadi kelas aktif untuk pendaftaran untuk menunjukkan kalau misalnya kita ada di halaman ini. Di style sudah kita underline semuanya. Juga sebentar mana ya? Kita pakai warna yang lebih cerah dibanding ini kan. Nah, nafas ini kan untuk ini sama ini. Nah, yang untuk A aktif kita pakai color warna putih. Gitu. Selanjutnya kita ngejelasin tentang stok barang kurang lebih juga sama kayak yang tadi, yang inventaris. Jadi nggak jauh beda. Kita cuman perlu nambahin penutup garis border. Jadi tadinya nggak ada ini. Terus warnanya juga beda. Sama kita harus nambahin ada bordernya di sini di atas. Itu ada di stylingnya. Ini pakai stok salah satu. Nah, mana ya? Nah ini bordernya, nav a color. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk nambahin apa sih? Inventaris, stok, dan juga pendaftaran juga portal akun di bagian kanan sini. Dan untuk mengubah tampilan jadi seperti ini. Oke, mari kita langsung coba aja. Kita masukin kelas navlink. Terus kita masukin linknya, inventaris. Oh ya, di sini kodenya udah saya rapihkan supaya sesuai dengan hierarkinya, jadi nggak rata kiri. Cek. Nah, udah muncul di sebelah kiri. Terus kita bikin lagi sama, just tinggal copy paste.
Yang kedua itu stok. Stok barang. Yang ketiga itu pendaftaran. Pendaftaran. Yang terakhir itu portal account, dan kita mau pakai kelas aktif. Oh enggak, oh enggak, akun. Kita tambahin juga kelas aktifnya supaya kita tahu kalau misalnya kita lagi ada di di halaman ini. Nah, karena udah muncul, kita buka file CSS3-nya. Nah, di sini kita harus mengisi bagian card dan juga ngubah body. Jadi karena ini merah dan di tampilannya harus hitam, kita ubah aja ini jadi hitam. Coba. Nah, sudah sesuai. Terus kita isi cardnya, jadi tambahin border, radius, misalnya berapa ya? 15 px. Nah, tampilannya sudah sesuai. Mungkin begitu saja praktikum dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.